Namaku Oji. Aku adalah seorang waiters atau pramusaji di sebuah restoran baru di daerah Soreang, Bandung Selatan. Tempat kerjaku menyusun konsep resort villa, sehingga memang letaknya di daerah pegunungan, yang dimana akses ke sana memang agak sulit, jauh, jalannya berkelok, dan di sekelilingnya hutan. Sudah seminggu aku bekerja di sana, semenjak restoran itu baru dibuka. Aku mulai nyaman dengan pekerjaanku. Saking giat dan semangatnya, mungkin aku terlalu over untuk bekerja, hingga membuatku sakit. Namun aku tetap paksakan bekerja, karena situasi restoran baru ini sedang ramai pengunjung. Karyawan pun masih sedikit. Jadi daripada menyusahkan, aku pun coba untuk kuatkan badanku untuk bekerja, ditambah obat warung yang kubeli, berharap bisa menyembuhkanku. Namun makin lama, sakitku ini tak kunjung membaik. Rasa sakitku terus menerus, meriang, pusing, apalagi punggungku pegal dan juga ngilu yang kurasakan. Itu terus kurasakan meskipun aku sudah meminum obat. Anehnya, aku sempat ke dokter, dan ketika diperiksa sebenarnya tidak ada penyakit apa-apa. Katanya aku mungkin cuma kecapean, dan hanya diharuskan beristirahat saja. Aku semakin heran. Setelah dari dokter, aku berkunjung ke rumah nenek, yang memang tak jauh dari tempat praktek dokter, dan juga tak jauh dari tempatku bekerja, sekedar untuk berkunjung bersilaturahmi saja. Begitu sampai di sana, nenek menyambutku. Aku bilang aku sedang sakit. Aku bilang juga aku bekerja di restoran baru itu. Nenek bertanya sakit apa dan bagaimana pekerjaanku di sana. Aku bilang pekerjaanku menyenangkan, dan untuk masalah sakit, dokter bilang aku hanya kecapean, tidak sakit apa-apa. Padahal yang kurasakan sangatlah tidak mengenakan, meriang, ngilu. Sampai nenek bilang, ini bukan sakit bawaan, melainkan ada yang ingin berkenalan. Berkenalan? Maksudnya? Aku hiraukan saja perkataan nenekku. Aku anggap hanya sekedar gurauan atau sindiran, agar aku punya pacar dan berkenalan dengan perempuan, lalu ada yang mengurusku. Sudahlah. Tak lama aku pamitan. Nenek memperhatikanku dengan penuh arti. Sebelum aku pergi, dia menyuruhku duduk sebentar. Dia pegang tanganku, dan mulutnya mulai meracau seperti membaca doa. Tubuhku yang sedang demam itu terasa semakin panas, dan bulu kuduku berdiri hingga ujung kepala. Entah apa yang dilakukan nenek. Hingga tak lama kemudian, dia selesai berdoa. Dan ajaibnya,
aku mulai merasa membaik. Ya, entahlah. 2 minggu berselang kondisiku semakin membaik. Dan aku sudah sangat sehat lagi untuk kembali bekerja. Singkat cerita, ketika itu malam Selasa, aku ke bagian shift malam bersama rekanku Wida. Dia bertugas sebagai kasir. Jam 4, aku datang ke restoran. Suasana sepi. Kawan-kawanku yang masuk pagi pamit pulang bergantian denganku, menyisakan aku dan Wida. Pak Topik manajerku pun pamit. Katanya jam 6 ada urusan, sehingga menitipkan operasional kepadaku. Berarti di sana hanya ada aku, Wida, dan beberapa pegawai dapur. Hanya berempat. Jam menunjukkan jam 7 malam. Aku berpikir, tumben-tumben restoran ini sepi. Bisa jadi karena hari kerja mungkin ya. Menunggu pelanggan memang cukup membosankan. Waktu pun berlalu. Wida izin untuk beristirahat dan makan malam. Aku bilang padanya aku nitip. Katanya dia mau beli nasi goreng yang tak jauh dari restoranku itu. Dan nitip ya, tergantian. Oke. Ntar ini mah gampang, gue jagain dulu. Menyisakan aku sendiri kini di depan resto. Sedangkan 2 staf dapur lainnya kuliah sedang bermain game di dapur. Waktu berlalu. Tak terasa sudah hampir jam 8 malam. Dan tiba-tiba kulihat ada sebuah mobil yang datang ke halaman parkir restoranku itu. Sebuah mobil berwarna hitam yang cukup besar. Aku langsung menyambut mereka di pintu depan. Dari mobil itu turun 4 orang anak muda, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ya, jika aku lihat, sepertinya mereka sudah melewati perjalanan jauh. Jalan mereka sepoyongan, wajahnya kelelahan, dan nampaknya mereka kelaparan. Selamat malam. Untuk 4 orang ya? Mari saya antar. Aku mengantar mereka ke lantai 2. Lantai 2 ini memang tempatnya cukup bagus. Dan biasanya banyak anak muda yang nongkrong di sini. Jadi ku bawa mereka di lantai 2 agar mereka lebih nyaman. Ku berikan buku menu pada mereka. Tak banyak bicara, mereka pun langsung memesannya.
Mereka hanya memesan minuman dan cemilan saja, tidak makanan berat. Setelah mencatat pesanan mereka, aku pun turun kembali ke bawah. Pergi ke dapur untuk memberikan pesanan dan menunggu untuk mengantarkannya. Tak berapa lama, makanan pun jadi. Dan ketika itu Wida baru saja datang. Dia baru selesai beristirahat. Wid, lama banget lo istirahatnya. Gantian gue yang istirahat. Mana pesanan gue? Nah, sekarang lo yang nganterin ini ya. Tuh ke atas. Ada tamu di atas. Oke, gue istirahat dulu. Aku menyuruh Wida untuk mengantarkan makanannya ke tamu yang baru saja datang di lantai 2 itu. Dia pun pergi ke atas membawa pesanan tamu-tamu itu. Namun tak lama dia kembali lagi. Dia bilang tidak ada siapa-siapa. Gak ada orang. Masa sih? Ada kok, empat orang, 2 cewek 2 cowok. Itu di lantai 2, duduk di dekat-dekat toilet, agak pojok. Wida masih saja berkata tidak ada siapa-siapa. Penasaran, aku lalu membawa nampan itu dan mengantarkannya sendiri. Aku langsung mengantar makanan pesanan tamuku tadi. Sesampainya di lantai 2, aku melihat mereka di posisi yang sama, sedang duduk dan terlihat seperti mengobrol. Wida dasar malesan nih. Maaf menunggu, ini pesanannya, silakan. Aku pun menyimpan pesanan mereka di atas meja. Mereka pun hanya menganggukkan kepala. Lalu aku turun ke bawah untuk melanjutkan jam istirahat dan menyuap makananku. Selepas makan, aku langsung cek lagi ke atas. Barangkali mereka mau menambah pesanan. Namun sesampainya di sana, aku tidak melihat mereka. Makanan pun masih utuh. Mana ya? Aku bertanya pada Wida, apa tamu yang tadi di atas sudah bayar dan pulang? Wida jawab, tidak ada yang bayar. Bahkan tidak ada keluar. Dia meyakinkanku sekali lagi dari tadi, tidak ada tamu yang makan di sini. Begitu jelasnya dengan nada yang agak tinggi. Kamu mengantuk kali ya. Jelas ada tamu kali di atas. Dan ketika aku sedang bicara dengan Wida, tiba-tiba, Mas, saya mau nambah. tuh kan ada. Lagi ke toilet kali tadi. Begitu ketusku pada Wida. Aku pun naik ke lantai 2. Kulihat tamuku itu masih duduk di sana, dan mereka sedang menikmati makanan. Tambahannya apa, Mbak? Tambahannya 2 jus jeruk. 2 jus jeruk ya? Ada lagi? Kalau bisa dikasih bunga melati ya, Mas. Hah? Melati, Mbak? Kita nggak punya bunga melati, Mbak. Mohon maaf. Ya sudah, bunga apa aja yang kalian punya, tolong bawa ke sini ya.
Aku agak bingung dengan permintaannya. Aku iakan saja dulu. Seketika aku pun langsung pergi ke bawah dan mengiyakannya. Aku pun pergi ke pantry untuk memberikan orderan mereka. Lalu selepas minuman itu siap, aku langsung antarkan lagi ke atas. Mereka masih duduk di posisinya. Ini Mbak, 2 orange juice-nya. Tapi mohon maaf, kita tidak punya bunga apapun, Mbak. Perempuan parubaya itu menatapku sinis. Dan itu, entah kenapa seketika lampu lantai 2 itu langsung mati. Namun hanya beberapa detik saja, sampai lampu menyala kembali dan 4 orang tamu yang duduk di depanku itu sudah tidak ada. Kok nggak ada sih? Hilang. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Makanan dan minuman yang dipesan pun masih utuh di atas meja. Perlahan aku pun berbalik untuk turun ke bawah. Aku masih membawa minuman itu beserta nampannya. Sampai Mas, ada yang memanggilku dari belakang. Ketika aku tengok, astaga, aku lihat tamu-tamu tadi masih duduk di meja itu. Kini semuanya melihat ke arahku, namun ada yang berbeda. Wajah mereka penuh luka. Hidungnya mengeluarkan darah. Bahkan salah satunya lehernya patah hingga kepalanya terkulai lemas. Ada yang keningnya terluka parah, bahkan ada yang tidak ada matanya. Aku pun meloncat kaget hingga menjatuhkan napanku yang berisi 2 gelas jus jeruk itu. Wajah mereka melihatku sembari menangis dan meminta tolong. Kontan aku pun langsung berlari menuju tangga. Aku lihat lagi ke belakang. Itu 4 sosok hantu itu kini sudah dalam posisi berdiri dan perlahan bergerak mendekatiku. Beberapa langkah lagi aku sampai di tangga. Namun saking buru-burunya, aku pun terjatuh. Wida langsung mendekatiku dan menanyakan kenapa. Ku bilang saja padanya aku melihat hantu. Aku menyuruh Wida untuk ke atas dan memastikan apa yang baru kulihat itu benar atau tidak. Dia pun lalu naik ke atas. Cukup lama aku menunggu, Wida tidak kembali lagi turun. Khawatir kenapa-napa, aku pun menyusul Wida. Menyusul Wida kembali ke atas. Dan kulihat Wida sedang duduk di kursi itu. Wida. Tatapannya kosong dan Wida tiba-tiba menjerit. Dia kesurupan. Tak lama kulihat orang dapur menyusulku ke atas.
Kami pun langsung membawa Wida turun ke bawah. Badan Wida kini terasa sangat berat sekali. Kami seperti mengangkat lebih dari satu orang. Salah satu dari temanku itu pun mulai membacakan doa-doa. Wida semakin berteriak. Hingga tak lama, setelah hampir 10 menit, keadaan pun mulai kondusif. Wida pun jatuh pingsan. Aku ceritakan apa yang terjadi pada orang dapur. Kami pun beramai-ramai melihat ke atas. Tidak ada siapa-siapa. Pesanan yang tadi pun masih utuh. Aku membersihkan 2 gelas yang terjatuh sambil ditemani oleh staf dapur yang lain. Jika sudah hampir jam 11 malam waktunya tutup, aku pun memilih untuk pulang saja. Ketika itu aku lebih memilih pulang ke rumah nenek. Ketika sampai di parkiran, aku baru sadar. Di parkiran itu pun tidak ada mobil hitam yang kulihat seperti sebelumnya. Keesokan harinya, ketika aku bangun, aku menemui nenek. Nenekku memang dikenal cukup mengerti hal-hal seperti ini. Lalu nenek bilang, dari awal ketika aku sakit itu, katanya aku ketempelan sosok makhluk halus yang ada di sekitar sana. Nenek lanjut bercerita, memang daerah sana dikenal angker. Dan dulu pernah ada kecelakaan mobil di depan restoran tempat kerjaku itu. Mobil itu berwarna hitam. Pengemudi dan penumpangnya semuanya meninggal dunia. Jumlahnya ada 4 orang. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang nenekku ceritakan persis seperti yang kulihat semalam. Nenek pun menyarankan agar diadakan syukuran dan pengajian di restoran baru itu. Ya, sebagai bentuk permisi pada yang ada di sana. Bagaimanapun juga, kita hidup berdampingan dengan mereka, agar mereka pun mengenal kita. Jadi mereka tidak berkenalan dengan cara mereka seperti yang semalam ku alami itu.